Nanti kita akan tunjukkan, ini loh mayatnya ditemukan posisi di sini, si laki di sini, ini ada tiang. Dan menurut orang yang melihat bahwa itu peristiwa kecelakaan, dia mengatakan menabrak trotoar ketika dia standing motornya, lalu dia turunkan motornya. Menurut orang yang melihat ya, bahwa itu dia jungkir balik, lalu apa? Tubuhnya menabrak tiang lampu dan juga ada separator pembatas. Kita lihat kemungkinan dengan kondisi begitu bisa jadi nggak motornya rusak seperti yang disampaikan. Pertanyaan saya ya, kalau motor itu benar diletakkan mayat itu ke sana, nggak mungkin motornya ada kerusakan sedikit apapun. Logika loh. Pasti itu harus ada apa? Seretan. Logika aja lah, kita main lah. Kalau mayat itu dikatakan mereka datang ke sana ditaruh di situ, motornya berarti kan cuma dijatuhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Totok Review bersama Heri Heran di sini. Oke guys, mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, amin ya robbal alamin. Oke, masih dalam kasus Pina Cirebon, di mana kemarin telah diadakan yaitu sidang setempat yang dilakukan di beberapa TKP, yaitu ada 6 TKP, di mana majelis hakim, jaksa penuntut umum, termohon dan pemohon hadir, bahkan dihadiri oleh ribuan masyarakat. Nah, jadi di sini dari pihak korban, yaitu pengacaranya Ibtu Rudiana, Ibu Elsa, masih saja berkelit bahwa saksi yang hadir atau yang ditanya kala itu belum dianggap kredibel, nah, gitu. Jadi masih meragukan. Bahkan Bu Elsa masih mempercayai bahwa itu adalah masih kasus pembunuhan, bukan kasus kecelakaan tunggal yang dipaksakan menurutnya. Nah, berikut videonya guys. Sidang PK 6 terpidana telah selesai dengan dilakukannya sidang pemeriksaan setempat oleh majelis hakim. Rangkaian sidang PK 6 terpidana yang memakan waktu lebih dari 2 minggu dengan menghadirkan beberapa novum dan puluhan saksi telah selesai. Namun, ada satu kesaksian yang membuka mata bahwa selama proses penyidikan kasus ini terjadi penganiayaan oleh anggota kepolisian, seperti yang diungkapkan oleh Rinaldi. Rinaldi mengungkapkan bahwa dirinya disiksa oleh Aris Papua yang merupakan anggota kepolisian. Habis pukulin gembok, saya diminum air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remes banget. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua. Meradang dengan sejumlah kesaksian penganiayaan yang diungkapkan terpidana kasus Vina, secara eksklusif kepada kami, Aris Papua kemudian memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Aris Santoso alias Aris Papua. Saya mau menerangkan dan mengklarifikasi tentang kasus Pina 2016, tentang menyebutkan nama saya di kasus Pina. Saya menerangkan bahwa sejak itu saya tidak pernah dinas di Polres Cirebon Kota. Saya berdinas sampai saat ini di Polresta Cirebon yang berada di Sumber. Tentang adapun kasus Pina saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah mengenal dengan tersangka yang ada di sidang kasus Pina ataupun dengan saksi yang menyebutkan
tentang nama saya, Aris Papua. Itu semua tidak benar. Jadi guys, Aris Papua ini mengaku bahwa dia tidak pernah bertugas di Polresta, itu di Polres Kota, melainkan dia di Polres Sumber. Jadi kalau dari pengakuan dia tidak mengenal Aldi, bahkan dia tidak tahu dengan kejadian Pina 2016. Bahkan dia di beberapa hari yang lalu ketika diwawancarai oleh Christian Gris, dia siap dipertemukan dengan Aldi, bahkan dia pun siap untuk disumpah pocong seperti kala itu Saka Tatal dengan Ibtu Rudiana. Waktu itu kan Ibtu Rudiana yang tidak mau, tapi di sini Aris Papua mau. Ini tinggal menunggu dari konfirmasinya Aldi. Oke guys. Selanjutnya ada dari Ibu Elsa Sarip yang tetap ngotot bahwa itu adalah tetap pembunuhan dan ruda paksa, bukan kecelakaan tunggal. Langsung ke videonya guys. Rangkaian kesaksian dan bukti baru yang dibawa kuasa hukum terpidana kasus Vina juga tak menyurutkan keyakinan pihak Ibtu Rudiana bahwa tewasnya Eki dan Vina adalah akibat pembunuhan yang dilakukan para terpidana. Kalau seandainya ini pembunuhan dan mereka yang 7 terpidana itu merasa bukan yang membunuh, berarti salah tangkap. Nggak salah tangkap. Firm ya? Firm. Dia membunuh, ngapain dia nggak tinggalkan saja di sana? Kalau dia tinggalkan korban di tempat pembunuhan itu, dalam nggak sampai 1x24 jam udah tertangkap mereka, karena lokasinya dekat rumahnya mereka semua, di perkampungan mereka. Pasti ketangkep sama polisi, dan itu tidak jadi masalah sekarang tuh. Kecelakaan pembunuhan. Dia mengecohkan semua publik, dan sekarang ditambah lagi ada orang mau cari suara dengan cara-cara yang nggak benar ya. Nah kemudian dia nggak mau meninggalkan di situ, penuh darah korban, dan dia pindahin. Ya kenapa dia mau pindahin korban itu ke flyover? Ya untuk membuktikan, untuk mengecoh seolah-olah kecelakaan. Bahkan Elsa menuding jika saksi-saksi yang dihadirkan pada sidang PK belum terverifikasi kebenarannya. Saksi-saksi yang diajukan yang dinyatakan novum, siapa berkelebihan ya? Karena saksi-saksi itu harus di audit, verifikasi, dan divalidasi. Ya, mengapa demikian? Nggak bisa mentang-mentang di bawah sumpah udah pasti benar. Tidak. Jadi seorang lawyer wajib, kamu mau memberi keterangan saksi apa? Jangan asal menguntungkan, pokoknya tujuan kita akan menyatakan bahwa ini bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Sehingga apapun yang menjurus ke sana, mau bohong mau benar, tidak divalidasi. Yang penting mereka berani ngomong, berani dihukum, berani di bawah sumpah, ajukan. Itu kalau keterangan itu tidak benar, ini kan yang itu menyebarkan itu juga kena turut serta. Siapa Jadi maksudnya? ya lawyer. Saya nggak suka kayak begitu, membela klien dengan cara yang benar. Dia udah pernah validasi nggak? Keras sekarang. Harusnya kan kita lawyer kan lebih pintar, dan kita lihat keterangan ini benar atau tidak. Kan ada visum. Menurut Bu Elsa bahwa ditemukannya mayat di flyover tadi untuk mengecoh, karena kalau ditinggal di lokasi, karena kan dekat dengan lokasi tempat terpidana. Tapi kan dari kejadian ini, dari para saksi mulai dari 2016 hingga sekarang, bahwa bukti pembunuhan itu tidak ada, tidak pernah ada. Kalau memang itu ada, pada kasus pra-peradilan Peggy Setiawan mungkin sudah dihadirkan. Cuman kan Ibu Elsa ini
payahlah. Ibu visum saja belum bisa membuktikan bahwa itu pembunuhan, Ibu. Gimana sih Bu Elsa ini? Katanya menjadi seorang pengacara itu harus kredibel. Tapi nyatanya di sini kan Bu Elsa sendiri. Bu Elsa sendiri itu udah nyata-nyata di depan masyarakat Indonesia bahwa bersikap bahwa dia tetap membela itu Diana, RT Pasren, Aep, dan juga anaknya Abdul Pasren itu Kapi. Jadi Ibu Elsa ini memang ngotot. Jadi apa yang dikatakan Pak Abbas bahwa mereka itu pengacara yang dibayar, beda dengan Pak Abbas dengan tim Priyadi yang mereka dengan sukarela untuk membereskan kasus ini secara lurus dan terang benderang. Bagi Elsa, kehadiran saksi pada sidang PK6 terpidana hanya untuk menggiring opini publik serta menekan hakim. Dan terus dengan gagah berani karena sidang terbuka, ngotot sidang terbuka, itu hanya untuk supaya membangkitkan netizen, membangkitkan buzzer-buzzer, sehingga menekan hakim. Saya melihat hakim sekarang sudah seperti ketakutan, bukan terpidana yang takut. Dia hakim yang takut. Saya akan protes keras. Kenapa hakim takut? Hakim udah di dalam tekanan lah. Buktinya sidang tidak tertib, sidang itu tidak dihormati. Kenapa? Kewibawaan majelis hakim. Kalau majelis hakim wibawa, tidak akan ada teriak-teriakan. Majelis hakim dalam tekanan. Saya protes keras. Elsa juga menyoroti terkait sidang pemeriksaan setempat yang digelar hari ini. Sidang lokasi itu apa? Itu di PK nggak ada hukum acara demikian. Itu kan ketakutan hakim. Jadi guys, dalam sidang setempat beberapa hari yang lalu itu terjadi kericuhan karena sangat ramainya masyarakat untuk menyaksikan sidang setempat yang dilakukan oleh pihak hakim, jaksa, termohon dan pemohon. Oke guys, makasih buat kalian yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan apa informasi yang kalian cari bisa ada di sini dan menambah wawasan. Akhirnya semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.